Nah, saya akan bicarakan sampai kepada 3 hal lah ya, 3 hal praktis. Sebelum nanti Bu Indah juga akan sampaikan ya empati dari sudut pandang dia. Nah, 3 hal ya yang bisa menolong kita semuanya untuk mulai mengembangkan akan sikap empati itu ketika kita bertemu dengan pasangan kita, dengan suami atau istri kita. Nah, yang pertama, dalam setiap situasi, saudara coba kesampingkan akan agenda dan kemauan kita. Lalu coba mulai perhatikan agenda dan kemauan dari pasangan kita, suami kita atau istri kita. Ya, coba jangan terus berpikir mengenai kemauanku. Kemauanku, caraku, acaraku, aku maunya begini, aku maunya begini, aku maunya begini, aku maunya begini. Coba itu ditahan dulu. Ya, coba itu ditahan dulu dan mulai kita kita coba perhatikan apa sih yang diinginkan. Kita pergi, kita mau makan, ayo kita makan, aku pengen makan ini, aku mau makan ini, aku mau makan ini, aku mau makan ini. Oke. Ya, tapi coba tahanlah. Ya, tahan. Lalu kita tanya, Bapak, Ibu pengen makan apa? Karena kalau kita selalu punya kemauan, kita punya agenda, kita punya keinginan yang harus dipenuhi, ya itu namanya tidak peduli. Bahkan saya bicara mengenai hal-hal yang katakanlah sangat kecil ya, sangat kecil yang kita rutin kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga. Setiap kali kan kita ini punya pilihan. Mau pergi kemana, mau naik apa, makan apa, beli apa, ini apa dan sebagainya. Nah, dalam setiap kali coba kembangkanlah satu sikap untuk kita semua itu dari sudut pandang pasangan kita. Kita tawarkan. Nah, ini memang butuh kerelaan, ya, legowo. Untuk kehendak kita itu tidak selalu harus dituruti. Karena seperti yang tadi saya katakan, pada dasarnya orang itu selalu ingin ya orang lain itu mengerti dan memahami kita. Kita berpikir orang lain itu seperti kita. Ya, kalau saya suka rujak, saya berpikir semua orang pasti suka rujak. Istri saya harus suka rujak, anak-anak saya harus suka rujak. Ya tidak semua begitu. Tidak semua begitu. Ya masing-masing punya kesukaan. Saya heran kenapa anak saya tidak suka rujak. ya dia masih lebih suka makanan-makanan yang modern dan sebagainya. Tapi itulah realita. Jadi ketika saudara hidup bersama dalam keluarga, taruhlah, kesampingkanlah agenda saudara, agenda Bapak Ibu sekalian, kemauan kita, kesampingkanlah, lalu coba perhatikan kemauan orang lain, karena kita ini punya kecenderungan orang lain yang harus mengerti kita, orang lain seperti kita. Loh, itu tidak ada orang lain ya orang lain. Ya, karena kita ini menemukan pasangan suami atau istri itu kan ketemu sudah besar. Bukan kita pelihara dari kecil. Kalau kita pelihara dari kecil, kita bisa didik, kita bisa bentuk. Nah, yang memelihara orang lain, ya kita ketemu sudah umur 20 tahun, ya pasti berbeda lah. Membentuk lagi. Alih-alih dibentuk, kita yang dibentuk ribut. Nah, ini sebelah saya ini yang selalu... Dulu saya berpikir mau membentuk dia. Akhirnya kita saling membentuk. Alhasil kita semua bentuknya beraturan. Saya mau membentuk dia mau membentuk saya. Kita ribut, akhirnya alhasil bentuknya tidak beraturan. Nah, bukan berarti begini. Ketika kita ini mau gini, ketika kita ini mengesampingkan agenda kita, bukan berarti lupa saya tidak pernah mendapatkan apa yang saya mau. Oh tidak. Ya, bukan berarti kepentingan kita itu tidak terpenuhi. Tetapi ketika kita itu mengembangkan, ya, yang saya sebut empati dua pihak. Ya, mengembangkan empati dua pihak, maka kedua belah pihak akan mengalami satu kesenangan, satu kepuasan dengan cara yang menyenangkan juga.
suami memikirkan kepentingan istri, istri mementingkan kepentingan suaminya. Pada akhirnya saya dipenuhi oleh istri saya penuhi. Nah, itu akan menyenangkan dan itu akan makin mengeratkan. Itu akan makin mendekatkan hubungan suami istri karena kita beda dengan begini. Semua harus nurut saya. Ya, saya ingin ini. Semua harus nurut saya. Oke. Karena istri, anak-anak mungkin istri takut, anak-anak juga udah capek ribut dengan kita. Lalu ya sudahlah, papa putuskan apa yang papa sukai. Oke, hari ini saya mendapatkan apa yang sukai, ditambah dengan 3 wajah cemberut. Ditambah dengan 3 wajah cemberut. Nah, sebaliknya ketika saya mengatakan, ayo kali ini kamu yang pilih, saya mempersilahkan kedua anak saya, kamu pilih, kamu putuskan mau makan apa. Lalu hari itu dia suka karena apa yang dia mau dia sukai. Lain kali saya katakan, kamu mau apa? Oh, kali ini papa lah. Ya, oke, kamu suka ini. Oke. Nah, pada akhirnya kita ini bergantian disenangkan oleh anggota keluarga kita. Bukan kita itu mendapatkan kesenangan dengan mengorbankan kesenangan yang lain. Nah, jadi pada akhirnya kita harus mengembangkan empati dua pihak. Empati dua pihak ketika masing-masing itu melepaskan akan kemauan dan kepentingannya. Nah, jadi ketika setiap kali saudara itu berkumpul dengan keluarga, yang pertama saudara harus ketahui keinginan saudara itu apa, agenda saudara itu apa, lalu lepaskan itu tanpa tuntutan. Lalu coba tawarkan kepada yang lainnya. Ya, coba tawarkan. Nah, pernah saya katakan begini, kita itu dalam kehidupan rumah tangga, kita harus belajar menyukai apa yang disukai istri dan anak-anak kita. Kalau saya suami, kalau istri harus belajar menyukai apa yang disukai suami dan anak-anak. Orang tua harus belajar mengetahui dinamika anak muda, belajar menyukai apa yang disukai anak-anak, dan sebaliknya. Jadi kita ini melakukan pergantian tempat secara terus-menerus dengan anggota keluarga kita. Nah, jadi kita mengembangkan satu sikap saling mengerti, sikap saling mengutamakan, sikap saling mendahulukan satu dengan yang lain. Itu yang saya sebut kalau suami istri itu adalah empati dua pihak.